Selamat pagi jemaat Tuhan yang luar biasa. Doa saya berkat dan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita bersama. Dalam renungan singkat yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan bagaimana Paulus menasihati Timotius, bagaimana seorang laskar Kristus atau orang percaya bersikap menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada dia. Ada 3 analogi yang digunakan oleh Paulus, yaitu pertama adalah seorang prajurit, yang kedua adalah seorang olahragawan, yang ketiga adalah seorang petani. Sebagai prajurit kita harus bersedia menderita bagi Kristus, ya. Yang kedua, fokus pada berkenan kepada komandannya, ya. Nah, pagi ini kita akan belajar analogi yang kedua, yaitu di mana Paulus menggunakan istilah seorang olahragawan. 2 Timotius 2 ayat yang kelima mengatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, dalam sebuah pertandingan ada syarat dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap peserta. Ini adalah syarat mutlak, ya. Dan jika dilanggar maka peserta akan didiskualifikasi atau tidak berhak ikut dalam sebuah pertandingan. Paulus sedang ingatkan Timotius dan kita saat ini jangan hanya fokus kepada mahkota yang kita terima setelah percaya kepada Kristus, tetapi juga fokus bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini sebagai orang percaya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita berbuat. Jangan sampai hidup kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Paulus pernah menyinggung teman sekerjanya bernama Demas telah mencintai dunia ini, yang mana dalam bahasa aslinya Demas telah agape kepada dunia ini. Artinya Demas telah menempatkan dunia ini melebihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan di dalam firman Tuhan tadi? Yaitu adalah setiap firman Allah yang kita terima haruslah kita imani dan hidupi. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menyatu, melebur dalam firman Tuhan, sampai akhirnya mahkota itu menjadi milik kita. Setialah, perhatikan bagaimana kita hidup, ya, waspadalah dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Biarlah sampai kita menerima mahkota itu, kita hidup kudus dan berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang ingatkan kami untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Menjaga kehidupan kami layak sehingga kami pada akhirnya beroleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.